Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, Bitcoin crash menurut saya. Ini benar-benar crash. Sepertinya ada beberapa hal yang mungkin cukup menarik dibahas ya. Di dalam CoinGlass ini juga cukup ya. Kalau kalian cek atau ingin menganalisis data Bitcoin, sebenarnya cukup di CoinGlass. Di sini ada Bitcoin Dominance, ada Bitcoin Exchange Balance, ada Crypto Fear and Greed Index ya. Ini bisa kita baca sedemikian rupa untuk menjadi sebuah analisis alasan kita mengopen posisi ya. Di video sebelumnya saya juga udah memperingatkan kalian bahwasanya Bitcoin akan terjadi dump ya, crash, mencoba ke area sekitar 50.000. Nah, akankah coba kita analisis ya, bener nggak sih ini Bitcoin akan ke arah 50.000? Yang pertama-tama kita coba lihat di dalam sini ya, US Dollar Index itu naik 0,24%. Oke? Bagi yang nggak tahu kayak gini, apabila US Dollar Index ini sekalian kalian belajar cara baca CoinGlass ya, atau cara baca bagaimana teknik analisis fundamental itu terjadi. US Dollar Index ini memang sangat sedikit ya, 0,2, 0,1. Kalau sampai 1% itu udah hebat banget ya, karena ini dalam pertumbuhan kurang lebih sekitar 24 jam. Oke? Sekali lagi, US Dollar Index itu ketika hijau, Bitcoin akan cenderung turun. Oke? Kalau US dollar itu merah, Bitcoin itu cenderung turun. Logikanya bagaimana, Bang? Konversi harga Bitcoin berdasarkan USDT, misalnya 1 Bitcoin setara dengan 60.000 USDT. Jadi jika dolar naik 1% saja, maka cenderung harga Bitcoin akan turun ya, karena terkonversi dari nilai dolar itu sendiri. Kalau dolar ini turun, berarti Bitcoin akan naik, seperti itu ya. Jadi ini sudah mengkonfirmasi bahwasanya Bitcoin memang akan turun di dalam US Dollar Index. Ini 0,24%. Bitcoin Dominance minus 1,67%. Mari kita coba lihat secara rinciannya ya. Bagi yang nggak tahu, Bitcoin Dominance ini semakin tinggi Bitcoin Dominance, maka semakin naik juga harga Bitcoin. Semakin turun Bitcoin Dominance, maka semakin turun juga harga Bitcoin itu sendiri. Oke? Sekarang Bitcoin Dominance mencapai 52,42% ya, turun. Lalu selanjutnya, Bitcoin Exchange Balance ini 0,06%, nggak terlalu berpengaruh ya, karena nggak ada penurunan yang cukup signifikan. Maksudnya Bitcoin Exchange Balance ini apa, Bang? Bitcoin Exchange Balance itu adalah kumpulan cryptocurrency yang ada di dalam seluruh dunia yang tergabung atau ada di dalam exchange, atau lebih singkatnya lagi ada di dalam market, seperti itu ya. Kalau ininya itu berkurang 0,0% ini, tapi sedikit banget ya. Itu biasanya banyak orang yang mau withdraw, banyak orang yang holder kayak gitu ya. Jadi kalau bagi yang nggak tahu, semakin berkurang ini ya, semakin minusnya banyak Bitcoin Exchange Balance, itu berarti
seluruh harga cryptocurrency akan naik ya. Catat aja, kalau misalkan kalian malu nggak apa-apa, catat aja, nggak usah malu gitu kan, supaya kalian belajar. Bitcoin Exchange Balance ini kalau terjadi penurunan yang cukup signifikan alias minus ya, minus 10%, minus 20%, maka Bitcoin akan gila-gilaan, atau semua aset cryptocurrency, lebih tepatnya Bitcoin, itu akan naik karena banyaknya holder yang bertambah. Tapi kalau ini bertambah, misalnya ini tambah 10%, tambah 20%, itu biasanya akan terjadi dump yang secara besar-besaran. Dan impact masif dump itu berbeda-beda ya definisinya. Kalau misalkan ini benar-benar nambah 10-20%, itu akan terjadi impact dump. Impact dump itu benar-benar satu hari itu bisa nyampe penurunan 100 hingga 500 juta rupiah. Oke. Crypto Fear and Greed Index ini minus 20,37%. Wah, ini orang-orang ini sedang ketakutan ya. Orang-orang sedang ketakutan bahwasanya Bitcoin akan turun ya. Ini benar-benar takut banget orang. Crypto Fear and Greed ini kepanikan orang-orang gitu kan. Maksudnya itu, ini datanya dari mana Bang? Masa komputer bisa tahu nih ya? Komputer bisa tahu kalau misalnya gue lagi takut enggak? Ini data dari orang yang instant sell, oke? Instant sell dengan limit sell itu berbeda jauh banget ya. Jadi, bisa disimpulkan kalau orang yang pakai instant sell berarti orang itu sedang ketakutan akan harga yang semakin turun. Kalau limit sell itu berarti orang sedang santai. Berarti ini bukan gaib ya. Crypto Fear and Greed Index ini bukan gaib. Oh, masa iya sih komputer bisa tahu gue takut? Enggak. Tapi semakin banyak terjadi instant sell di dalam seluruh exchange yang ada di dalam dunia, maka semakin besar juga ketakutan yang ada. Oke? Dari 5 hal ini, 1, 2, 3, 4, 5, gold futures ini nggak terlalu ngaruh ya. Saya nggak terlalu pakai ini. Untuk dollar index mengkonfirmasi Bitcoin akan turun. Ya, 1-0. Bitcoin dominance ini akan mempengaruhi Bitcoin turun. 2-0. Bitcoin exchange balance 0,0%. Enggak, ini berarti 2-1. Oke? Loh, maksudnya bagaimana Bang? Ini kecil banget, 0,06%. Ini berarti sebenarnya nggak ada orang atau nggak ada sebagian paus yang ingin niat instant sell itu, sebenarnya nggak ada. Ini cuma ketakutan. Fear and Greed ini benar, iya. Berarti skor di antara ini adalah 3-1. Bitcoin dump itu kurang lebih 75%. Oke, 25%-nya akan terjadi pump yang berkelanjutan. Kalau misalnya kalian nanya, Bang, bagaimana dengan open interest futures volume 24 hours liquidation, total option open interest, dan CME Bitcoin futures open interest? Ini nggak ada yang ngaruhnya ya. Secara fundamental yang mengaruhi ini adalah 1, 2, 3, 4. Sebenarnya gold futures juga bisa, tapi ya kalau misalkan ini di bawah 5% atau 10%, kayaknya nggak terlalu berpengaruh deh. Oke? Jadi, menurut data fundamental yang ada, yang didasarkan dengan US Dollar Index, Bitcoin Dominance, Bitcoin Exchange Balance, dan Crypto Fear and Greed Index, ini Bitcoin 75% akan menjadi dump. Oke? Itu tahap pertama. Lalu kita coba simpulkan terhadap liquidation. Liquidation dulu ya, baru data. Di dalam liquidation map, ini kita bisa melihat ini udah mencapai target cukong belum ya? Udah mencapai. Nah, ini ya. Dari kurang lebih dari tanggal 12 April ini terjadi liquid long $700 hingga sekarang ini nih liquid long $300 juta, dan jawabannya belum mencapai target ini ya. Jadi 4-1, skornya adalah 4-1 menurut liquidation chart ya. Ini yang liquid baru dikit di long ya. Ini akan dilebih dalamin lagi, biasanya seperti itu. Jadi menurut liquidation chart, biasanya nandanya apa Bang? Logikanya seperti apa? Logikanya kalau ininya hijaunya panjang, nah berarti biasanya udah mencapai target. Kalau hijaunya pendek, biasanya belum mencapai target. Maka akan diteruskan dengan tren yang sedang terjadi. Kalau turun ya turun terus, kalau naik ya naik terus kayak gitu ya. Jadi menurut data total liquidation chart 4-1, Bitcoin akan kembali dump. Mari coba kita lihat data terakhir. Data terakhir di dalam data ya. Data terakhir order book Bitcoin USDT ya. Menurut data order book ya. Mari kita coba ubah skalanya menjadi 100 dulu. Di dalam order book data ini terjadi banyak tembok ya. Ini skala 100 ya. Dari 4 exchange top besar, Binance, BitMEX, Bybit, dan OKX ya. Ini 4 besar exchange yang top dunia. Ini banyak tembok yang sebelah sini ya. Banyak tembok yang warna hijau. Ini mencapai, nah. Jadi kalau menurut order book ya, di sini ini kosong. Jadi bisa dipump tiba-tiba ya. Bisa dipump tiba-tiba menjadi ke area 70.000 sampai ke 80.000. Oke? Jadi posisinya adalah 4-2. Oke? 4 untuk Bitcoin dump, 2 untuk Bitcoin pump ya, atau reversal ke atas.
Jadi kesimpulannya seperti apa, Bang? Kesimpulannya menurut saya yang lebih baik adalah menaikkan skala banding kalian teknik fallback ya. Misalkan tadinya teknik fallback itu sekitar 5%, kita naikkan ke dalam 7% dan memakai, jika untuk open posisi pertama itu memakai leverage 3 kali lipat, untuk open posisi kedua baru ke 4 atau 5 kali lipat, dan jangan terlalu mengambil profit yang cukup besar. Jadi kesimpulan di dalam video ini apa, Bang? Menurut data 4 versus 2 ya, menurut data seperti itu. Tetapi kalau menurut perspektif saya pribadi ya, ini Bitcoin akan kembali retest naik, reversal ke atas ya. Bitcoin akan mencoba naik di atas ke 60.000 menurut analisis saya, kan sekarang harganya sekitar 57 ribuan ya. Jadi perspektif saya pribadi ini ya, berdasarkan beberapa hal yang mungkin tidak saya share di publik ya. Ini Bitcoin akan naik kembali ke retest 60.000. Waktu ke 60.000 bagaimana, Bang? Apakah bakal naik ya? Gue nggak tahu karena gue belum baca datanya, oke? Jadi kalau lu bilang bahwasanya apakah data bisa konkret? Iya, konkret pada saat sekarang detik ini nih, jam 9.38 Bitcoin akan naik ke 60.000. Nanti pas lagi 60.000 ya beda lagi dong analisisnya, karena berdasarkan data order book yang berbeda-beda ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulan video ini apa? Menurut fundamental yang ada di dalam datanya, 4 mengiyakan Bitcoin down, 2 mengiyakan Bitcoin ke atas. Tapi menurut perspektif saya pribadi, Bitcoin akan back to 60.000 dulu, retest dulu ya, retest dulu ke 60.000, 61 ribuan. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.